Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita umat Tuhan sama-sama kita berkumpul lagi di tempat ini untuk kita bawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang menjaga kita. Dia yang melindungi kita. Bahkan Dia yang selalu ada dalam kehidupan kita di setiap musim kehidupan kita semua. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau dahsyat. Kau sungguh hebat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Betapa hati kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang memelihara kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau bawa segala ucapan syukur kami kepadamu. Kami mau bawa segala terima kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus ucapan syukur kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini segenap hidup kami, ini ketulusan hati kami Tuhan. Biarlah Kau menemukan hati kami semua pada pagi hari ini, menyukakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyembah Engkau, kami akan memuji Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak menerima setiap ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau bawa dengan segenap hati kami. Kami mau bawa dengan segenap ketulusan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah semua yang hidup dan bernafas memuliakan nama-Mu Tuhan, menghormati Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan sampai selesainya. Biarlah Roh Allah yang mengambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak-sorai bagi Engkau. Kami siap meninggikan nama-Mu. Kami siap memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, yang bertakhta atas hidup kami, yang bertakhta atas hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Biarlah Engkau berfirman kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami, mengucap syukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk bisa bersama-sama berkumpul, beribadah dalam ibadah online ini di GBI Jatinegara bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Segala hormat, puji dan syukur yang kami naikkan kepadamu dalam pujian penyembahan kami, biar kiranya menyenangkan hatimu, biar kiranya menjadi bagaikan suatu dupa yang harum di hadapan Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, kami membuka hati, pikiran, bahkan seluruh kehidupan kami, sebab saatnya Engkau yang berbicara. Firman-Mu adalah Engkau sendiri, firman itu adalah kebenaran, firman yang menyucikan, firman yang menyembuhkan, firman yang membuka jalan, firman yang menyelidiki sampai ke dasar hati, sebab firman itu adalah Engkau yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya Engkau sendiri, Engkau yang paling tahu keadaan kami, Engkau kenal setiap kami, dan Engkau tidak pernah menolak ketika kami hadir mencari Engkau. Dan hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja, Engkau sucikan dan Engkau kuduskan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan biar kiranya setiap firman adalah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Kita tetap pakai masker, tetap kita patuhi protokol kesehatan, karena semuanya itu untuk kita menjadi lebih sehat, kita menjadi lebih baik, bukan? Pada hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan sesungguhnya punya janji, bagaimana Tuhan sebenarnya ingin memberkati kita, bagaimana Tuhan sebenarnya ingin supaya kita bahagia, supaya kita sejahtera, supaya kita sehat, supaya kita senantiasa mengalami pertolongannya, kan? Karena Tuhan itu tidak pernah terlambat, bukan? Tetapi seringkali hal itu tidak seperti yang kita alami, seringkali hal itu tidak seperti yang kita rasakan, dan kita justru seringkali merasakan, kenapa Tuhan itu begitu lambat? Kenapa Tuhan itu seakan-akan kok menjauh daripadaku? Kenapa Tuhan itu, apakah dia marah sama aku? Nah, dalam hal seperti itu, mari kita bersama-sama merenungkan. Bapak Ibu saudara-saudara, di sepanjang tahun yang akan kita lewati nanti, tahun 2022 ini, ya, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, apa yang seharusnya kita benahi supaya lebih baik, supaya lebih nyata, supaya Tuhan itu betul-betul ada dekat bersama dengan kita dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam anak-anakmu, dalam bisnismu juga, pendaringanmu, dan ibu-ibu dalam rumah tanggamu tentunya, ya, supaya damai sejahtera. Nah, ada pepatah berkata, terkadang jatuh atau tergelincirnya seorang itu kadang-kadang dari kerikil-kerikil yang kecil, bukan dari batu-batu yang besar. Sebab kalau batu yang besar itu kelihatan dan kita pasti menghindar, bukan? Nah, yang kecil-kecil itu seringkali membuat kita jadi jatuh tergelincir. Dan dalam istilah kata, hal-hal yang kecil justru yang seringkali kita tidak sadari, justru itu bisa menghambat rencana Tuhan. Justru itu bisa menghambat bagaimana Tuhan ingin merealisasikan, bisa menghambat jawaban-jawaban doa kita, bisa menghambat juga apa yang Tuhan rencanakan. Itu justru kadang-kadang dari hal-hal yang kecil. Nah, hari ini yang akan kita bicarakan adalah tentang pengampunan, karena kita ingin ketika kita memasuki, bahkan terus berjalan di tahun 2022 ini, kita mulai dengan hati yang bersih,
Kita mulai dengan sesuatu yang baru. Bukan kalendernya saja baru, tetapi hatinya, hidupnya, pikirannya, dan planningnya tentu harus baru. Itu sebabnya kita akan merenungkan tentang sesuatu yang kelihatannya sepele, padahal itu penting banget, yaitu tentang pengampunan. Jadi mulailah di tahun 2022 ini dengan hati yang bersih. Nah, bagaimana caranya? Halo? Ya, cobalah kita merenung sejenak. Di tahun 2021 yang kita lewati itu, ya berapa banyak engkau mengalami terasa sakit, terasa dikecewakan, engkau mengalami hal yang buruk mungkin, diperlakukan tidak adil mungkin, atau apalagi coba. Nah, di tahun 2022 ini ya kita akan mulai dengan sesuatu yang baru. Dan yang itu tadi ya kau kumpulkan jadi satu gitu ya. Kau inventaris kalau perlu gitu ya, kau tulis gitu ya. Tahun 2021 aku disakiti, aku kecewa, aku betul-betul putus asa, aku dendam, aku musuh, awas kau. Tulis semuanya terjadi tahun 2021. Sebab hal itu akan kau gabungkan, kau rangkum. Habis itu engkau akan hancurkan, engkau akan buang itu. Supaya kita bisa mulai tahun 2022 ini dengan sesuatu yang bersih. Halo? Aduh, berat nih. Wah, susah ini begini. Sedangkan dia menyakiti aku. Sedangkan dia merugikan aku. Aku sih bisa mengampuni, tapi aku tidak bisa melupakan. Wah, itu mah sama aja. Sedangkan Tuhan bilang, aku buang, aku melupakan kesalahanmu, bagaikan dari timur ke barat. Jadi artinya dilupakan oleh Tuhan. Nah, seperti itu. Halo? Nah, kita baca dulu Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Matius pasal 6 ayat yang ke-14 dan 15, demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Nah, itu sebabnya kenapa tadi waktu kita bersama-sama bicara-bicara, ayo kita ampuni, kita buang semua, kita inventarisir, kita tulis, habis itu kita robek-robek, buang, kita ampuni. Kenapa? Karena ternyata Yesus bilang, kalau engkau mengampuni kesalahan orang, maka kesalahanmu juga diampuni. Kenapa? Kesalahan kita harus diampuni. Itu penting. Kalau kita masih bersalah, susah bagi Tuhan untuk menyembuhkanmu. Kalau engkau masih kesalahan, banyak dosa-dosamu, susah bagi Tuhan untuk menjawab doamu. Kan dosamu sudah diampuni, jadilah sembuh. Dosamu sudah diampuni, pulanglah engkau bertobatlah. Dosamu sudah diampuni, jadilah engkau bangkit timpang berjalan. Kita lihat, ketika Tuhan mengampuni dosa, lalu Tuhan juga melakukan banyak mujizat bagi kita. Itu sebabnya tadi kita sudah bicara-bicara, bukan? Ya, kita lepaskan pengampunan itu. Ya, udahlah. Ayat tahun 2021, sudah aku lupakan kesalahanmu. Swear, aku sudah lupakan itu semua. Ikhlas sudah, karena aku mau masuk tahun 2022 dengan hati yang bersih. Tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Kenapa? Kalau aku mengampuni engkau, Bapakku di surga juga mengampuni aku. Dan efeknya banyak janji-janji Allah yang selama ini mungkin tidak bisa Allah melakukannya karena keganjal dengan dosa-dosa kita, keganjal dengan kesalahan kita, mungkin sakit karena dosa, mungkin banyak hal-hal yang kita nggak sadar. Kecil-kecil, enggak apa-apa Tuhan. Ternyata itu bukan apa-apa. Justru itu
berbahaya. Jangan-jangan karena kecil-kecil itu engkau tidak sampai di surga. Halo, Bapak Ibu Saudara, jadi kita tahu ya. Jadi kenapa kita harus mengampuni? Kita harus lepaskan itu semua. Karena supaya Bapa di surga mengampuni kita. Siapa di sini yang nggak pernah bersalah? Wah, aku mah suci, aku mau kudus. Wah, kalau kita mau ditimbang, baru kita melakukan kebaikan 1, kita udah 10 melakukan kejahatan. Kalaupun itu dalam pikiran pun, oh itu mah dosa kecil, itu mah dosa gede. Sama aja kali, dosa besar, dosa kecil, ujung-ujungnya neraka juga. Halo, Bapak Ibu Saudara, jadi ternyata Yesus bilang, ya, kau mengampuni, nanti Bapakmu yang di surga akan mengampuni juga. Kita harus yakin bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Kenapa begitu? Kita baca Mazmur. Mazmur 103 ayat yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, saya berharap bahwa kita lah orang-orang yang takut kepada Tuhan. Bukan takut sama macan begitu ya. Artinya kita takut itu kita melakukan, kita menjalankan, kita mempercayai segenap ketetapan-ketetapannya. Dan dengan demikian katanya, Dia adalah bagaikan Bapa kepada kita anak-anaknya, ya, dan Bapa itu mengasihinya. Jadi kenapa kita percaya bahwa kita diampuni? Karena Dia adalah Bapa yang menyayangi anaknya. Sekalipun anakmu bengal, begitu dia datang, Mama, aku minta maaf, aku salah, aku menyakiti, aku minta maaf Mama, aku janji pulang jam 3, ternyata aku jam 5 baru pulang. Atau, Mama aku minta maaf, aku nakal, aku salah. Lalu engkau bagaimana? Ya, pasti memaafkan. Ya baiklah nak, aku maafin ya, tapi jangan berbuat gitu lagi ya. Itu kan nyakitin Mama. Gitu bukan? Kenapa? Karena engkau sayang kepada anakmu, bukan? Nah Bapak juga begitu. Allah yang Maha Kuasa itu, Dia sayang kepada anak-anaknya. Itu sebabnya kita yakin ketika kita mengampuni orang lain, Allah juga mengampuni. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Tentunya yang takut, yang menjalani setiap hukumnya, yang mengasihi Dia. Kedua, kenapa kita yakin Allah mengampuni kita? Ayo kita baca dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu saudara-saudara, hal yang kedua, setelah kita mengampuni, ya, lalu kita yakin bahwa kita sudah diampuni. Kalau tadi yang pertama, oh ternyata iya betul, karena Bapak itu sayang kepada kita sebagai anak-anaknya. Hal yang kedua, katanya Tuhan juga akan mengampuni segala dosa, kesalahan, bahkan kejahatan apapun yang kita buat. Dia akan mengampuni. Kenapa Dia mengampuni? Setelah kita ngaku, ngaku. Iya, ada orang enggak, aku enggak bersalah. Enggak ngaku gitu ya. Bukan aku yang melakukannya, enggak ngaku gitu ya. Tapi kata Tuhan, kau datang dengan kerendahan hati, yang kau berdoa, engkau mengaku, Tuhan, aku bersalah.
Tuhan, aku berbuat dosa, ampuni aku Tuhan. Lalu Tuhan mengampuni. Jadi perlu kita datang dengan hati yang tulus, datang dengan kerendahan hati kepada Dia. Kita datang mengakui segala kesalahan kita. Ya mungkin kita nggak sengaja, atau mungkin kita sengaja, aku menyakiti dia karena aku dendam, gitu kan. Aku buat dia jadi sengsara. Waduh, sadis itu ya. Aku buat dia jadi sengsara. Tiba-tiba kita sadar, datanglah sama Tuhan, mohon ampun. Ya, aku mengampuni, jangan berbuat dosa lagi. Jadi kita yakin bahwa Tuhan mengampuni kita ketika kita datang sama Dia, mengakui dosa dan kesalahan kita. Dia Allah yang adil, Dia tidak pernah menolak kita. Dia juga tahu bahwa kita itu adalah daging, manusia daging yang penuh dengan kelemahan. Tetapi kita datang, kita minta ampun sama Dia. Banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan. Daud sekalipun seorang raja yang taat, yang tobat, dia bisa berbuat salah. Dia tegur sama Nabi Nathan, dia langsung sujud minta ampun. Banyak contohnya. Dan demikian juga kita. Kalau kita melakukan kesalahan, jangan sampai kesalahan itu menghambat berkat Tuhan. Jangan sampai kesalahan itu menghambat kesembuhanmu. Mungkin selama ini, ya maaf ya, mungkin saja kita sakit, kita kurang sehat karena ada sesuatu. Ketika kita datang sama Dia, kita minta ampun dan mujizat terjadi. Bapak, Ibu, Saudara, hidup memang tidak mudah. Banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita jadi kuat. Dia akan menuntun kita. Dia akan membimbing kita. Pengampunannya masih tersedia kalau kita mau datang dan mohon ampun sama Dia. Supaya itu tadi, ketika kita memasuki menjalani tahun 2022, kita jalani dengan hati yang bersih. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi sakit hati sekecil apapun. Kita sudah lepaskan dan kita terima pengampunan itu. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi kita sudah tahu bukan? Bahwa pengampunan yang kita terima dari yang tadi kita bahas adalah efek dari ketika kita mengampuni orang lain. Jadi yang ketiga adalah kita yakin bahwa kita sudah diampuni karena kita juga sudah mengampuni orang lain. Dan itu adalah perkataan Yesus sendiri. Ketika engkau mengampuni, maka engkau pun diampuni oleh Bapa. Dan sekarang kita akan baca dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-48. Lukas pasal 7 ayat yang ke-48, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata pada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Bapak, Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan ini satu contoh, ada seorang wanita, dia merasa begitu kotor, merasa begitu tidak berguna, merasa begitu jahat. Banyak hal yang dia lakukan. Ketika dia bertemu dengan Yesus dari belakang, dia pecahin itu minyak wangi, dia urapi kaki Yesus, dia basuh dengan air matanya, lalu dia basuh dengan rambutnya, sambil dia terus sujud tersungkur. Dan Yesus tahu bahwa dia datang, dia mohon ampun, dia taubat. Lalu Yesus bilang, dosamu sudah diampuni. Bapak, Ibu, Saudara, belum terlambat kalau kita melakukan sesuatu yang baik di tahun 2022. Bukan soal kita buat planning bisnis kita bagus, bukan itu saja. Bukan soal kita buat satu rencana yang indah dalam keluarga kita, bukan itu saja.
Bukan soal kita mulai menata bisnis, lalu menata manpower, schedule dan lain-lain. Bukan itu saja. Hal penting, mulailah terima pengampunan itu. Karena kita sudah mengampuni. Ketika dikatakan dosamu sudah diampuni, disitulah kita berhak menerima seluruh janji Allah. Pastikan bahwa kita hidup sudah bebas, kita sudah mengampuni, dan kita sudah diampuni, sehingga kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kasih-Mu kembali Kau nyatakan, agar kami juga mengasihi orang lain. Dan dengan begitu Tuhan, kami akan merasa lebih dekat. Kami akan merasa kembali dalam rencana indah-Mu setiap hari. Dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam usaha mata pencarian kami, dalam bisnis kami. Dan sampai saatnya kami bertemu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati setiap pribadi yang saat ini ikut bersama-sama dengan kami dalam ibadah online ini. Usaha mata pencarian mereka Engkau berkati Tuhan. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, berkati barang-barang dagangan mereka. Mereka yang bekerja Tuhan, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadi-Mu ketika Engkau bekerja. Kami berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan berikan hikmat dan akal budi. Berkati orang tuanya, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Jagai ketika mereka di perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka. Kami serahkan anak-anak kami Tuhan, karena kami percaya mereka adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, biar kiranya Engkau yang merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantunya, berkati cucu-cucunya, atau mereka yang sedang mencari pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terpengaruh oleh pandemi. Engkau memelihara dan membimbing kami. Berikan pekerjaan yang cocok, yang sesuai dengan isi hatinya, agar mereka bisa menyenangkan Engkau. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat kemuliaan-Mu dalam anak-anak, mantu, sampai cucu-cucu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, dan Engkau sedang melakukannya bagi kami. Itu sebabnya, dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu.
di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia.